Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara kasih Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan menyertai panjenengan semua. Malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa bisa disebut demikian? Nah, sebelum itu mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih malam ini kembali kami merenungkan sabdamu. Setelah sore tadi kami dalam persekutuan doa di Yesua, sekarang kami hendak berada pada renungan malam. Kiranya roh Tuhan menjamah kami senantiasa supaya kami bisa memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam segala kelemahan kami berserah penuh kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Keluaran pasal 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Amin. Nah, jadi saudara, kita melihat ayat ini, itulah namaku. Jadi kalau orang bertanya siapa toh nama Allahnya orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi yang menjadi Allahnya adalah Allahnya Abraham, yang diteruskan menjadi Allahnya Ishak, yang diteruskan menjadi Allah Yakub, dan sekarang menjadi Allahnya Israel, dan sekarang menjadi Allah kita. Itulah sebutannya. Sekaligus itu. Jadi kalau menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, lalu maksudnya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Nah, sebelum itu mari kita memuji Tuhan lebih dulu dengan Kidung Jemaat 367 bait pertama dan keempat. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku, kau raih aku kepadamu, membuat aku milikmu. Diriku sudah kau kasih, kau jualah yang aku pilih. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sebutan ini sangat khas dan luar biasa. Jadi kalau kita mendengar sebutan Allah Abraham,
Allah Ishak, Allah Yakub, itu sebenarnya mengandung makna apa toh? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat 4 hal yang sangat luar biasa, saudara. Yang pertama, bahwa Allah lah yang memanggil, Allah lah yang memilih, dan Allah lah yang membebaskan. Jadi saudara-saudara, Abraham dalam kehidupan keluarga besarnya, masyarakat pada waktu itu, dia dipilih dan dipanggil Tuhan untuk diajak keluar. Dan ingat, Tuhan hanya mengatakan, keluarlah dari sanak saudaramu, dari orang tuamu, dari Terah, ke satu negeri yang akan kutunjukkan nanti. Negeri mana itu belum tahu, tetapi Abraham dengan setia mengikutinya. Jadi kalau sekarang di Keluaran pasal 3, bahwa Allah itu pula yang akan membebaskan Israel dari cengkraman bangsa Mesir, maka Allah itu pula yang telah memilih dan memanggil bangsa Israel. Allah yang telah membebaskan bangsa Israel. Sangat luar biasa, saudara. Jadi di sini jelas bahwa kalau Israel mendapatkan satu sebutan, ini loh Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan sekarang Allah kamu. Jadi dengan demikian kamu itu dipilih, dipanggil menjadi umatnya. Nah, sekarang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah itu juga menjadi Allah kita. Oh, luar biasa, saudara. Jadi Allah kita ini sangat luar biasa. Berarti kalau Allah Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, maka itu pula Allah kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupkan, Allah yang berkuasa, dan Allah yang memberikan berkat senantiasa. Itulah Allah kita, Allah yang sangat hebat, sangat luar biasa, sangat top markotop. Pokoknya kita nggak perlu bimbang. Jadi Allah kita adalah yang memanggil. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kalau mendapatkan sebutan ini loh, Allahmu dapat sebutan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu berarti Allah itu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang tetap. Dari yang orang yang dipanggil sejak Abraham, diteruskan anaknya Ishak, dilanjutkan ke anaknya lagi Yakub, dan sekarang ke kita semuanya, gitu, ke bangsa Israel, 12 suku Israel itu. Berarti Allah itu tetap. Apanya yang tetap? Kasihnya tetap, kuasanya tetap, rancangannya tetap, ya, dan janjinya juga tetap, kesetiaan. Karena itulah, maka kalau malam ini kita Allah Abraham itu artinya sekarang Allah yang kita percaya, Allah yang tetap tidak pernah berubah, yang hadir, yang kita kenal dalam diri Tuhan Yesus itu. Kita ingat satu pujian, Tuhan Yesus tidak berubah, ya kan? Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, itu yang harus kita yakini. Jadi kalau kita punya Allah yang sangat luar biasa, yang tetap tidak pernah berubah, berarti Allah yang konsekuen, Allah yang tetap setia dengan dia. Dan Allah itu adalah Allah yang terus menghidupkan. Itu artinya apa? Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan berkarisma, bukan ilah yang mati, ya. Kalau ilah itu kan punya mata tapi tidak bisa melihat.
Kalau ilah itu punya tangan tapi tidak bisa untuk meraba, ilah itu punya hidung tapi tidak bisa untuk mencium, ya. Allah kita beda. Ilah itu punya mulut tapi nggak bisa bicara. Wah, Allah kita luar biasa, ya. Allah kita bisa segalanya, tapi Allah kita tidak bisa berbuat dosa. Itu yang harus kita yakini. Yang ketiga, saudara, kalau kita melihat sebutan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, itu berarti rancangan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya dan pasti akan terwujud. Apa itu rancangan Tuhan? Rancangan damai sejahtera. Jadi kalau sejak dulu Tuhan sudah merancang ketika memanggil Abraham, itu sekarang mulai terwujud dalam diri anak cucunya. Anaknya Ishak, cucunya si Yakub, buyutnya ada di 12 suku, cicitnya, nah sampai kita sekarang ini. Jadi rencana Tuhan itu pasti indah. Jadi kalau kita melihat Allah berarti kita melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Engkau aku tuntun ke sebuah negeri yang penuh dengan madu dan susu, yang berlimpah-limpah madu dan susu yang indah, yang punya masa depan yang luar biasa. Itu rancangan Tuhan. Nah, malam hari ini mari kita percayai, kita yakini bahwa rancangan Tuhan itu pasti terwujud dalam hidup kita. Rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Dan yang keempat, saudara, kalau Tuhan menyebut dirinya, sebutannya untuk aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, itu Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, tapi Allah yang sangat setia, yang sangat luar biasa, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Karena itu malam hari ini yakinlah bahwa Allah beserta dengan, karena itulah Immanuel, Allah yang terus beserta kita, Allah yang terus memimpin kita, Allah yang terus memberkati kita, dan Allah yang terus melingkupi, melindungi kita hari ini sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh luar biasa, sungguh ya dan amin, dan kami meyakininya bahwa Tuhan merancang indah hidup kami, dan Tuhan mencukupkan, Tuhan berkuasa atas kami. Hidup kami serahkan kepadamu dari sekarang sampai selamanya, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta damai sejahtera Allah Bapa dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Terima kasih saudara, sampai ketemu besok malam. Tuhan memberkati. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, tetap stay at home.